أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selly Marsalena, NIM 1930202287. Di sini saya dari kelompok 9 akan memenuhi tugas perencanaan dan desain pembelajaran. Yang pertama yaitu A. Pengertian dan manfaat multimedia. Secara bahasa, multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi artinya banyak, sedangkan media artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan perantara. Jadi, pengertian multimedia adalah perantara pesan yang terdiri lebih dari satu elemen atau banyak. Dalam definisi lain, multimedia adalah sarana komunikasi yang mengintegrasikan teks, grafik, gambar, dan diam dan bergerak, animasi, audio, dan media lain. Kombinasi elemen tersebut dapat ditampilkan, disimpan, dikirim, dan diproses dengan sebuah perangkat tertentu. Pembelajaran melalui multimedia adalah pembelajaran yang didesain dengan menggunakan berbagai media secara bersamaan seperti teks, gambar, foto, dan video, dan lain sebagainya, yang kesemuaan yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan sebelumnya. Beberapa manfaat penggunaan multimedia, khususnya untuk siswa sebagai subjek belajar, diantaranya yaitu 1. Penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran dapat melayani perbedaan gaya belajar. Yang kedua, pembelajaran akan lebih bermakna, artinya multimedia memungkinkan mengajak siswa untuk lebih aktif belajar. Yang ketiga, multimedia dapat digunakan untuk pembelajaran individual, yang berarti dalam hal tertentu sebagai tugas guru, khususnya yang berhubungan dengan menanamkan pengetahuan, imparting knowledge, dapat diwakili dengan multimedia. Yang keempat, multimedia dapat memberikan wawasan yang lebih luas untuk memberikan topik tertentu. Yang kelima, multimedia dapat mengemas berbagai jenis materi pelajaran, artinya melalui media siswa dapat mempelajari data dan fakta, konsep, generalisasi, bahkan teori dan keterampilan. Di samping itu juga, pembelajaran melalui multimedia memiliki keuntungan untuk guru, diantaranya yaitu melalui multimedia dalam proses pembelajaran guru dapat memanfaatkan waktu belajar memberikan materi pembelajaran dengan luas. Yang kedua, dengan multimedia dapat merangsang siswa untuk belajar lebih lanjut di luar waktu belajar, khususnya untuk memberikan wawasan yang lebih luas sesuai dengan topik berhubungan. Yang ketiga, dengan waktu yang terbatas, guru dapat membelajarkan siswa lebih optimal. Yang keempat, pelayanan terhadap setiap individu siswa akan lebih terkontrol. Yang kelima, self-evaluation yang digunakan siswa bagi guru akan lebih mudah mengontrol keberhasilan proses pembelajaran. Yang keenam, umpan balik dapat diberikan dengan segera, dengan demikian kontrol terhadap pencapaian tujuan yang dilakukan lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 1930202275. Baiklah, di sini saya akan menyambung penjelasan dari saudari Selly, yaitu B. Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran. Salah satu perkembangan teknologi informasi yang begitu menonjol adalah dengan hadirnya jaringan internet yang memanfaatkan satelit sebagai media informasi. Internet adalah media yang sangat efektif dalam upaya update informasi dan mencari transferan ilmu pengetahuan bagi pendidik yang tidak mampu mengoperasikan komputer dan tidak tahu dengan internet. Sedangkan di dunia maya atau internet tersebut banyak sekali yang bisa didapatkan. Informasi di internet sangat lengkap, dari yang bertaraf nasional hingga internasional, semuanya ada di sini. Secara umum, internet dikatakan bahwa internet adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan dan saling hubungan antar jaringan-jaringan komputer yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan komputer-komputer ini berkomunikasi satu sama lain. Model pembelajaran berbasis komputer meliputi yaitu 1. Model pembelajaran berbasis web learning. Untuk merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis web, langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebuah program pendidikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di lingkungan kampus dengan berbasis web. Program ini dilakukan idealnya selama 5-10 bulan dan dibagi menjadi 5 tahap.
Tahap 1, 3, dan 5 dilakukan secara jarak jauh dan untuk ini dipilih media web sebagai alat komunikasi, sedangkan 2 dan 4 dilakukan secara konvensional dengan tatap muka. Yang kedua, menerapkan sebuah mata kuliah pilihan di jurusan pembelajaran dengan tatap muka dilakukan secara rutin tiap minggu pada 7 minggu pertama. Setelah itu, tatap muka dilakukan setiap 2 atau 3 minggu sekali. Yang kedua, model drill. Model drill dalam pembelajaran berbasis komputer pada dasarnya merupakan salah satu model pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya. Yang ketiga, Kuiper School. Kuiper School adalah sebuah platform online gratis untuk guru dan peserta didik. Kuiper School terdiri dari 2 bagian, Link untuk guru dan Learn untuk peserta didik. Kuiper School Link adalah tempat di mana guru dapat mengelola kelas secara online dan melihat perkembangan peserta didik. Di bawah ini ada hal-hal menakjubkan yang dapat dilakukan guru saat menggunakan Kuiper School Link. Yang pertama, mengirim tugas dan ujian. Yang kedua, membuat konten edukasi. Yang ketiga, melihat dan mengunduh analisa. Yang keempat, bekerja sendiri atau bersama-sama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Pratama. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang aplikasi pembelajaran dalam pembelajaran Islam. Jadi di sini pendidikan dalam perspektif Islam itu bertujuan menciptakan manusia yang mampu berinteraksi dengan Tuhan, sesama manusia dan alam sekitar. Nah, dalam proses pendidikan Islam, metode mempunyai kedudukan yang sangat signifikan untuk mencapai tujuan. Bahkan metode sebagai seni dalam transfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik yang dianggap lebih signifikan dibanding dengan materi sendiri. Sebagaimana ini dikutip di buku Fikri cetakan tahun 2011. Maka dari itu, multimedia sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran. Keunggulan pemanfaatan multimedia adalah terletak pada kemampuannya yang diterapkan di berbagai disiplin ilmu dan berbagai program peningkatan penguasaan siswa dengan beragam latar belakang. Dan juga Ahmad Tafsir mengungkapkan bahwasanya pendidikan agama Islam berarti pengembangan pribadi dalam semua aspeknya, baik oleh diri sendiri, lingkungan, dan pendidikan oleh orang lain bagi jasmani maupun rohani. Pendapat ini diperkuat oleh Nasir dalam Syafaat yang mengungkapkan bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha yang sistematis dan pragmatis dalam membimbing peserta didik yang beragama Islam dengan cara sedemikian rupa sehingga ajaran-ajaran agama Islam tersebut dapat dijiwai dan menjadi bagian yang integral. Nah, sehubungan dengan itu, maka pengaplikasian ini bisa ditinjau dari aspek-aspek pendidikan agama Islam tersebut. Yang antara lain meliputi pertama akidah. Akidah di sini yang masuk adalah sumber pendidikan Islam yang utama, dan sedangkan penalaran atau akal pikiran hanya sebagai alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi untuk memahami akidah ini diperlukan namanya Al-Quran dan Sunnah. Dan adapun akal pikiran hanya sebagai alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang kedua adalah ibadah. Ibadah di sini yaitu mencakup segala tindakan dalam kehidupan sehari-hari, baik berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat dan sebagainya, dan juga berkaitan dengan manusia. Yang ketiga adalah akhlak. Seperti kita ketahui bahwasanya misi utama Rasulullah SAW di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Contoh-contoh utama akhlak mulia yang diharapkan dari seorang manusia adalah sabar, syaja'ah, keberanian, al-ikhtiar, dan lain-lain. Pada dari itu akhlak adalah hal yang penting. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.